Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amalia, NIM 20083040119 dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir 4A. Di sini saya akan memaparkan materi yang terakhir dari buku Rekonstruksi Sejarah Al-Quran yang bertema Lampiran 1 Kaum Muslimin Al-Quran. Penghafalan dan pembacaan Al-Quran dalam bab 4 telah diperlihatkan bahwa bentuk paling awal dari proses interaksi antara generasi pertama Islam dan kalam ilahi adalah penghafalan wahyu-wahyu yang diterima Nabi. Bentuk tulisan Arab ketika itu secara teknis dikenal sebagai scriptio defectiva yang lebih merefleksikan dirinya sebagai alat untuk memudahkan hafalan, telah menunjang proses pemeliharaan ke dalam dada manusia. Bahkan terminus technicus yang digunakan untuk menunjukkan proses pengumpulan wahyu-wahyu diterima Nabi, yakni Jam'ul Al-Quran, juga mencakup hafalan sebagai salah satu kandungan maknanya. Hafalan memang merupakan salah satu tradisi bangsa Arab yang sangat menonjol ketika Al-Quran diwahyukan. Lewat tradisi ini, keseluruhan wahyu yang diterima Nabi telah dipelihara dari kemusnahannya. Belakangan, ketika dilakukan kodifikasi resmi Al-Quran pada masa pemerintahan Khalifah Utsman, komisi yang dibentuknya diketuai oleh Zaid ibnu Thabit juga telah memanfaatkan dada manusia, yakni hafalan, sebagai sumber kodifikasi di samping sumber-sumber tertulis lainnya. Setelah penyebarluasan salinan-salinan kodifikasi resmi Al-Quran ke berbagai wilayah utama Islam, transmisi Al-Quran secara lisan dalam bentuk hafalan dari generasi ke generasi tetap dipertahankan dan merupakan suatu tradisi oral independen yang terpisah dari teks tertulis. Bentuk scriptio defectiva yang digunakan ketika itu untuk menyalin Al-Quran memang menyulitkan orang untuk berpijak semata-mata pada teks dalam pembacaan Al-Quran. Lantaran kelemahan scriptio defectiva, sebagian ulama mengungkapkan laporan lainnya bahwa ketika Utsman mendistribusi salinan-salinan mushaf resminya ke berbagai wilayah utama Imperium Islam, ia juga mengirim sejumlah qurra menyertai salinan-salinan itu untuk mengajarkan masyarakat di wilayah-wilayah tersebut bagaimana membaca teks resmi Al-Quran secara tepat. Tetapi kisah semacam ini tentunya tidak sejalan dengan keberadaan ragam bacaan kanonik atau Lectio Vulgata, yakni bacaan 7, serta ragam bacaan non-Utsmani. Jika Utsman telah melakukan kebijakan tersebut, tidak mungkin muncul perbedaan bacaan yang relatif cukup banyak di antara berbagai kawasan Islam ataupun di dalam tradisi bacaan kanonik itu sendiri. Bahkan seperti ditunjukkan dalam bab 9, dalam kasus-kasus tertentu bacaan-bacaan kanonik juga telah menyimpang dari teks Utsmani. Menurut keyakinan kaum muslimin, Al-Quran telah disampaikan secara oral oleh Nabi kepada pengikut-pengikut pertamanya, yang kemudian ditransmisikan juga secara oral dari generasi ke generasi. Sebagian kaum muslim bahkan meyakini bahwa verbum Dei telah disampaikan secara oral oleh Jibril yang menjelma secara visual kepada Nabi. Tetapi keyakinan terakhir ini mungkin sulit dijelaskan karena Al-Quran sendiri menegaskan bahwa ia diwahyukan ke dalam hati Nabi. Penyampaian oral wahyu Al-Quran di sini barangkali mesti ditafsirkan bahwa Nabi memang secara aktual mendengar kata-kata wahyu, tetapi dalam pengertian mental, bukan akustik, karena agen wahyu atau Jibril dan suara wahyu itu bersifat internal baginya. Terdapat sejumlah hadis yang menjelaskan berbagai upaya Nabi dalam mendorong penghafalan wahyu-wahyu yang telah diterimanya. Salah satu di antaranya adalah riwayat Utsman ibnu Affan bahwa Nabi pernah bersabda, "Yang terbaik di antara kamu adalah mereka yang mempelajari Al-Quran, kemudian mengajarkannya."
Nabi, sebagaimana diberitakan, juga mengirim para sahabat untuk mengajarkan Islam dan Al-Quran di berbagai daerah. Setelah perjanjian Aqabah, Mus'ab ibnu Umair misalnya diutus Nabi dari Mekkah ke Madinah untuk mengajarkan Islam dan Al-Quran kepada orang-orang Islam di kota itu. Nabi bahkan menyarankan kepada umat Islam untuk mempelajari Al-Quran dari Ibnu Mas'ud, Salim, Mu'adz, dan Ubay. Setiap 3 tahun di Indonesia diadakan suatu turnamen berskala nasional untuk pembacaan Al-Quran. Para kontestannya datang dari seluruh provinsi negeri ini dan dibedakan menurut jenis kelamin, pria dan wanita untuk penjurian. Di samping itu, peserta yang buta juga membentuk satu kategori penilaian yang mencakup penilaian hafalan. Turnamen yang disebut sebagai MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran. Kompetisi pembacaan Al-Quran ini secara luas dipandang kaum muslimin Indonesia sebagai suatu disiplin nasional. Kompetisi-kompetisi pada tingkat kecamatan, kabupaten, dan provinsi biasanya diadakan terlebih dahulu menjelang turnamen nasional. Tetapi, salah satu negeri Islam yang paling terkemuka dalam pembelajaran Al-Quran adalah Mesir, tanah air salah satu perawi Qiraat 7 Warsi yang dilukiskan Al-Jazari sebagai Syekh Al-Qurra. Dalam perjalanan sejarah Islam, negeri ini telah menjadi salah satu pusat pengajaran Al-Quran yang terkemuka, di mana sejumlah mazhab qiraah terkenal berada hingga dewasa ini. Penghafalan Al-Quran merupakan kesibukan utama anak-anak kaum muslimin pada sekolah-sekolah tingkat dasar di Mesir. Dalam kenyataannya, mata pelajaran inti dalam kurikulum sekolah-sekolah tingkat dasar Qototip dan sekolah-sekolah sejenis adalah penghafalan Al-Quran. Mata pelajaran lain diajarkan sebagai tambahan untuk mata pelajaran inti tersebut. Universitas Al-Azhar dan pusat-pusat studi yang berafiliasi dengannya seperti Dar al-Ulum dan Akademi Hukum Syariah bahkan mensyaratkan penerimaan mahasiswa yang hafal keseluruhan Al-Quran. Selanjutnya, terjemahan Al-Quran. Salah satu cara bagi kaum muslimin non-Arab yang tidak bisa bahasa Arab untuk memahami Al-Quran adalah lewat terjemahan kitab suci itu ke dalam bahasa ibu mereka. Tetapi, apakah Al-Quran yang menyatakan dirinya diturunkan dalam bahasa Arab bisa diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa non-Arab? Merupakan suatu masalah yang telah menimbulkan kontroversi akut dan berkepanjangan di dalam sejarah Islam. Pada masa Nabi, barangkali tidak ada yang pernah membayangkan kemungkinan bahwa Al-Quran mesti diterjemahkan secara sebagian atau seluruhnya ke dalam suatu bahasa asing. Ketika itu, Islam memang belum melangkah keluar kawasan Arab, tetapi dengan tersebarnya Islam memasuki kawasan-kawasan non-Arab, khususnya Persia untuk tahap awal setelah wafatnya Nabi, kebutuhan pemeluk-pemeluk baru Islam yang non-Arab akan sesuatu terjemahan Al-Quran dalam rangka memahami ajaran-ajaran Islam mulai muncul ke permukaan. Masalah terjemahan ini pertama kali muncul di kalangan pengikut baru Islam asal Persia dalam kaitannya dengan pembacaan Al-Quran di dalam sholat. Apakah boleh membaca terjemahan Al-Quran dalam bahasa Persia ketika sholat? Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafiyah, mendeklarasikan kebolehannya baik untuk yang mengetahui bahasa Arab ataupun tidak. Pandangan ini memang bisa dikaitkan dengan asal-usul Persia Abu Hanifah, tetapi concern keagamaan yang sejati dan pertimbangan praktis, yakni membengkaknya pengikut baru Islam non-Arab yang berasal dari latar belakang etnis dan linguistik berbeda tampaknya lebih menonjol dalam membentuk opini tersebut.
Dengan demikian, gagasan Abu Hanifah mesti dipandang sebagai suatu upaya untuk memecahkan permasalahan pelik yang dihadapi Muslim non-Arab dengan adanya kewajiban membaca bagian atau ayat-ayat pendek di dalam sholat. Berbeda dengan mazhab Hanafiyah, mayoritas mazhab Sunni lainnya, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyah, menegaskan bahwa teks Al-Quran mesti dibaca dalam bahasa aslinya, yakni bahasa Arab. Ketika seorang muslim tidak sanggup membaca Al-Fatihah dalam bahasa Arab di dalam sholatnya, maka ia harus menggantikan dengan bagian Al-Quran lain yang ia kuasai, atau berdiam diri, atau mengulang-ulang pembacaan nama Allah untuk jangka waktu yang sama dengan pembacaan Al-Fatihah. Selanjutnya, pandangan mazhab Hanafiyah tentang kebolehan penggunaan terjemahan Al-Quran telah memberi tanda bahaya dan bahkan memperkeras gagasan ortodoksi Islam tentang masalah terjemahan Al-Quran pada umumnya. Untuk menentang penggunaan terjemahan dalam sholat, fuqaha mazhab Sunni lainnya membatasi persetujuan mereka terhadap penerjemahan Al-Quran untuk tujuan-tujuan di luar sholat dengan syarat-syarat yang tidak jarang mengarah kepada pelarangannya. Dan gagasan semacam inilah yang mendominasi ortodoksi Islam selama berabad-abad. Menurut gagasan mayoritas dalam ortodoksi Islam, terjemah Al-Quran dalam pengertian yang sebenarnya dari kata tersebut adalah suatu kemustahilan. Gagasan ini terutama didasarkan pada karakter ijaz atau keunikan Al-Quran yang tidak bisa diimitasi atau ditandingi manusia dengan cara apapun. Menurut sudut pandang ini, karakteristik tersebut akan hilang dalam terjemahan Al-Quran karena terjemahan dibuat oleh manusia. Seluruh keberatan ortodoksi Islam terhadap penerjemahan Al-Quran pada faktanya timbul secara logis dari doktrin ijaz untuk memperkukuh sudut pandang yang semata-mata bersifat doktrinal. Ini superioritas bahasa Arab atas bahasa-bahasa lainnya dijadikan sebagai argumen utama. Dalam salah satu karyanya, Kitab Al-Hayawan bahkan menegaskan kemustahilan penerjemahan syair-syair Arab ke dalam bahasa-bahasa lainnya, terlebih lagi bahan-bahan yang berhubungan dengan agama Islam dan Al-Quran sendiri. Dengan demikian, gagasan-gagasan semacam ini telah menjadikan bahasa Arab sebagai lingua sakra, bertentangan dengan pandangan umum yang menganggap bahasa sebagai produk budaya manusia. Sikap yang kurang skeptis terhadap eksistensi tafsir Ibnu Abbas telah dikemukakan seorang sarjana muslim asal Turki, Fuat Zeskin, berpijak pada teknik periwayatan. Zeskin mengemukakan bahwa adalah mungkin untuk membentuk gagasan tentang eksistensi tafsir Al-Quran Ibnu Abbas atau setidak-tidaknya tafsir murid-muridnya seperti Nafi, Mujahid, Waraqah, Ibnu Umar, dan lainnya berdasarkan sumber-sumber yang ada. Tetapi sarjana-sarjana lainnya menafikan kemungkinan ini berdasarkan sejumlah pijakan, terutama keberatan terhadap historitasnya. Sekian, terima kasih pemaparan sedikit dari saya. Apabila ada salah kata, mohon untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.